Aduh, teh kumaha Pak? Gimana gitu cerita apa ya teh? Jadi proklamator atau misalkan memang tadinya memang jembatan gantung atau gimana? Kan dulu mah itu jembatan Cireong namanya. Oh, Cireong. Kan dulu mah satu arus. Oh. Cuma kebanyakan ya banyak kejadian kecelakaan kan, kecelakaan di jembatan itu turunan ya, turunan kemudian curam ya Pak ya. Curam. Kenapa ke sini dan kenapa saya punya di sini gitu. jodoh orang sini istri kok bisa Pak? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Ini kayaknya harus di ini harus diungkapin biar tahu Pak kayaknya. Aduh. Nanti penasaran nih pemirsa nih. Berarti sebelum ini Pak, berarti dari Bapak peternakan ayam gitu Pak. Nah selanjutnya Bapak ada usaha lagi atau kerja atau gimana gitu Pak dari situ, dari peternakan ayam itu di utama itu? Ya di kerja mah masih itu, cuma mungkin waktu berjalan seiring roda kehidupan. Jadi pas karena saya sudah merasa di kampung sendiri, keluarga di sini, alhamdulillah karena memang hasil pemilihan dan mungkin ya juga suaranya lumayan banyak pendukung juga. Jadi begitu ada kegiatan itu semomen kan, ayo gerakan gitu, kompak gitu ya Pak. Tapi kan biasanya yang baru-baru itu jadi suka semangat ya, semangat lah. Kan biasanya itu obor karari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita nongki lagi nih, nongkrong, ngobrol dan ngopi. Malam ini sangat spesial gitu. Istilahnya kita kedatangan Bapak senior kita nih, paling senior kita nih, Bapak koordinator para perangkat desa. Aduh, kumaha damang Pak Abdul Latif. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Infonya Pak Abdul Latif ini dipanggil Pak Edes. Ya. Awal mulanya mungkin dari posisi mungkin ya Pak. Ya mungkin. Dari jabatan gitu ya Pak. Sekdes, sekretaris desa, tapi suka singkat jadi Pak Edes gitu. Jadi seringnya Pak Edes itu ya, panggilan singkat, ya, singkat padat. Singkat padat tapi, Pak Edes. Ya cukup itu ya mengena dan silaturahmi yang lebih dekat lagi. Mengenakan. Gitu. Jadi istilahnya tidak terlalu ada tidak terlalu ada gap atau tembok gitu kan. Jadi tali persaudaraan. Nah, gitu ya, lebih erat gitu ya Pak. Aduh, dengar Pak Edes ini bukan asli orang Utaman, Pak Edes. Ya, memang benar itu. benar. Oh gitu. Asli orang mana Pak Edes? Dari Cimari, Kecamatan Cikoneng ya. Cimari Cikoneng, berarti Cimari Cikoneng itu banyakan kayak pabrik kerupuk, makaroni atau ya. Ini kenapa? Pokoknya di Cimari sekitaran kantor Naratas ya. Dekat Naratas. Shop ayam, bandar ayam. Gegempalan dusunnya? Cimari. Dusun Cimari. Dusun Cimari. Ya. Kirain teh yang Gegempalan yang ke Indomaret ke kiri, bukan? Itu mah
lewat terlalu barat. Oh, Ini sebelum jembatan Ganda Cireong. iya. Itu saya yang agak itu jembatan Cireong. Waduh, luar biasa. Berarti proklamator jembatan pedes gitu. Aduh. Teh kumaha Pak? Gimana gitu cerita apa ya teh? Jadi proklamator atau misalkan memang tadinya memang jembatan gantung atau gimana? Kan dulu mah itu jembatan Cireong namanya. Oh, Cireong. Kan dulu mah satu arus. Oh. Cuma kebanyakan ya banyak kejadian kecelakaan kan. Kecelakaan di jembatan itu. Turunan ya, turunan. Kemudian curam ya Pak ya. Curam. Jembatannya kurang lebar, jadi banyak yang kecelakaan, baik itu motor ataupun kendaraan besar, bis, truk, dan elf juga banyak kejadian-kejadian lah. Berarti agak angker gitu Pak di situ Pak. Ya kalau kalau mitosnya ya ada gitu. Istilah masyarakat mah ya angker, tapi cuma akibatnya kurang kurang lebarnya. Kurang lebar jalan. Terlalu sempit, jadi kalau tidak konsentrasi bapak supir ya pasti di sana itu merasa jalan lurus ya, gitu. Enaknya kan lurus, sedangkan itu jembatan teh belok, agak belok gitu. Kalau saya juga pernah bekerja di sana, kuli sebelum waktu jembatan itu. Sebelum jembatan Ganda kan dulu dibangun TPT tapi berupa bronjong ya, yang batu pakai kawat itu. Iya. Sama kuli di sana kebetulan karena saya rumahnya deket dari situ, dari Kudunan. Ikut kuli masang bronjong di bawah jembatan lumayan berapa bulan lah. Karena saya kan dulu waktu di Cimari masih pengangguran. Jadi banyak lah serabutan lah gitu ya. Serabutan, buruh harian lepas biasa. Iya. Apa saja yang ada, yang penting halal, saya siap karena ya malu lah punya tenaga, punya keluarga. Nah, itu ya Pak. Berarti itu udah berkeluarga gitu. Udah. Waktu jembatan dibangun jadi 2 itu. Karena saya datang ke Utama itu sekitar tahun 2000 ya. 2000. Saya menikah tahun 98. Sebelum menikah kan moneter ya. Pas saya bulan madu, Mas. 2 minggu menikah saya. Saya kan biasa merantau. Sebelumnya di luar kota. Nggak ada kerjaan di Cimari. Yang merantau ikut teman ke Bandung, biasa ke Bandung mencari pengalaman juga, mencari duit. Sama kayak bangunan juga gitu Pak? Atau kebetulan saya suka belajar menjahit, menjahit tas ya, tas anak sekolah, tas kantoran. Saya di waktu bujangan, waktu muda di lembur ya di lingkungan ikut karena memang kalau pengangguran mah kesana kemari lah. Yang penting halal gitu ya Pak. Nggak tahu saya salah bergaul atau gimana ya. Gitu. Gaul dengan tukang tas ikut jadi dengan bangunan ikut apa saja. Nah karena pas saya 2 minggu merantau terjadilah peristiwa moneter itu. Berarti tahun berapa itu Pak? Ya kurang lebih tahun 99 atau tahun 2000 lah. Moneter itu ya. Istilahnya moneter itu kan pergantian harga rupiah itu. Rupiah anjlok langsung gitu ya Pak. Jadi saya kesulitan ekonomi. Pas waktu butuh-butuhnya sudah berkeluarga baru 2 minggu. Berkeluarga saya langsung angkat koper. tapi ya saya nggak gitu karena malu kan kalau baru berkeluarga menjadi pengangguran, kalau pulang mudik berarti kan saya harus mencari lagi. Ya kebetulan saya di sana banyak tetangga di perantauan, banyak teman lah gitu ya Pak. Terus saya suka ikut
main atau olahraga, bercengkrama ke tetangga di sana di Bandung. Mencarilah pekerjaan, ada yang tetangga yang ngasih pekerjaan, yaitu di bandar beras, Bandar Bos beras Padi, kayak pabrik Heller lah. Jadi saya udah angkat koper, tapi ada tetangga yang membutuhkan tenaga saya merasa kuat, ikutlah Ikut. saya menjemur Padi. gabah, gabah yang basah itu. Luar biasa, berarti apapun dikerjakan. Kan si bos itu punya heller, nggak ada pekerjanya, ada yang pulang, nggak kembali lagi. Gabah itu takut nggak kejemur. Jadi Langsung saya ikut kerja. Siap, bos. Saya menjemurlah sekitar 15 ton. Wah, gabah basah harus dijemur. dijemur gitu ya Pak. Saya belajar. Panas-panasan berarti ya Pak. Waduh, Panasan dong. Menjemur namanya. dijemur gabah gitu ya Pak. Gabah mah kering, tapi badan saya yang basah. Oh iya, soalnya kan keringat ya Pak, mandi keringat basah. Iya dong. Aduh, Nah, luar biasa. berapa bulan ya, pokoknya sampai menjelang Idul Fitri, karena saya target saya nih pulang harus bawa bekal untuk keluarga, sesuatu lah gitu ya Pak, mau Idul Fitri. Iya, seminggu sebelum Idul Fitri saya sudah merasa lelah, karena ya kalau mudik kan udah deket-deket Lebaran, tapi saya merasa ini udah cukup lah gitu ya Pak. Kalau bulan puasa kerja begitu kan berat. Iya. Berat, cukup berat. Jadi merasa, aduh ini harus istirahat dulu di kelahiran nih, di kampung, mudik lah. Itu tuh udah bawa istri atau enggak? Enggak, istri mah di sini. Kan masih dalam suasana baru menikah itu. Aduh, baru menikah udah ditinggal gitu. 2 minggu saya merantau ke Bandung terus moneter. Aduh, nggak mau pulang, mencari kerja di sana. Sekitar berapa bulan pokoknya kerja di bos gabah itu. Karena bulan puasa itu merasa lelah, mudik aja. Udah ada tabungan warga. Gitu, ada ya dong. Kalau nggak punya itu kan malu, mau pulang kemana? Benar. Takut kalau sudah punya mertua. Tapi sempat ngirim tiap bulannya sempat ngirim. Ya, enggak lah, paling 2 minggu sekali, karena pasti buat resiko. Istri juga kan kata misalkan merantau tapi kok nggak ada yang ngirim. Itu. Iya. Jadi saya ya perjalanan ekonomi lah, perjalanan gitu. Jadi lumayan banyak memakan berkaliku lah, kepahitan gitu. Aduh, menelan kepahitan. Cuma ya itu kuncinya lah. Yang penting nggak putus asa lah. Nah itu tidak putus asa lah. Terus berjuang, berikhtiar kan, berusaha gitu. Banyak mengeluh nggak ada gunanya. Yang penting ya bersabar, apalagi kalau sudah berkeluarga kan. Aduh, gimana caranya kalau di dapur nggak ngebul gitu ya Pak. Kuncinya dapur harus ngebul. Iya itu sih. Kalau mau disayang mertua. Bentar nih, kayaknya mertuanya agak lumayan nih kayaknya. Padahal ya mertua di sini kan rajin bertaninya, nggak habis-habis beras kan. Tapi kan orang tua juga bukan milik dia sendiri. Jadi kayak dari yang nyewa. Pernah nyewa dari Lunggu desa, yang Lunggu Komong desa, kemudian dari perorangan yang di seberang kali di Gunung Jati. Ikutan panen Gunung Jati ikut. Iya. Kalau saya belum mahir bertani juga, bertani cuma bantu-bantu makan, gitu bantu botrang. Bantu makannya gitu ya Pak. Biar hidangannya habis ringan untuk dimakan di rumah warga. Iya, biar gak berat gitu ya Pak ya. Luar biasa di PNS ini. Nah gitulah pokoknya mah, liku-liku hidup dan mengenang masa beberapa puluh tahun ke belakang. Pahit-pahitnya gitu ya Pak. Ya, pas moneter, bayang itu moneter. Sampai 2000 gitu.
Karena 2000 baru saya pindah ke Balik sini. lagi ke sini ke Cikoneng lagi. Dari Cikoneng. Oh, dari Cikoneng. 2000 udah nikah itu 98-an. 2 tahun kurang lebih. Kenapa ke sini? Dan kenapa saya punya Di sini gitu. jodoh orang sini, istri. Kok bisa Pak? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Ini kayaknya harus diungkapin biar tahu Pak kayaknya nih. Aduh. Nanti penasaran nih pemirsa nih. Jadi saya memang dulunya jomblo ya. Waktu menikah saya itu kurang lebih 29 tahun atau 30 Lumayan udah tahun lah ini ya pokoknya. Pak ya udah ada Udah umur lah, ketinggalan ya, Pak. orang teman-teman udah pada Ya, udah pada nikah, ini belum mau Pak ya, alasan menjomblo. Aduh, Luar alasan biasa menjomblo itu kan alasan menjomblo itu kan kekuatan ekonomi yang Oh iya. kalau memaksakan untuk menikah, bukan tidak ada calon, Bukan banyak tidak calon, tapi banyak yang dikecewakan maksudnya. banyak yang dikecewakan, banyak yang ditinggalin gitu ya Pak. Banyak yang ninggalin atau ditinggalin ya? Didoakan oleh saya. Didoakan. Iya. Silakan untuk Lebih mencari dapat jodoh yang lebih baik gitu ya Pak. Luar Saya biasa. mau orang jelek. Aduh, si Bapak wah. Luar biasa pedes Pak. Gitu, jadi kebetulan kan kakak ipar ya sebelum itu kan kakak ipar itu kerjanya di Cimari. Keluarga ipar-ipar saya Di Cimari. adik ipar kakak ipar di Cimari. Pada kumpul di bos ayam CP tetangganya CP Nartas. Oh, masih ada di yang seberang. Nah di sini Ini yang ada CP yang kecil-kecilannya yang gitu ya, lain, Pak, ya, di bawah Naratas. Lupa lagi saya CP-nya dulu itu. Pokoknya berseberangan dengan Naratas. Kebetulan yang punyanya juga ada orang sini. Masih orang sini. Ada orang yang tinggal di Utama. Ternyata punya istrinya juga orang Utama. Orang Utama juga. PS ayam yang di Cimari itu. Jadi si bosnya orang Cimari, istrinya orang Utama gitu jadi, ya Pak. Kakak ipar saya kalau jadi sana di Cimari bergaul lah. Nah, bergaul karena saya pengangguran ya dulu jadi ikutanlah sama supir-supir ayam, mobil-mobil ayam saya ikutan ngenekin gitu ya Pak. Itu saya ikutan atau ada tarikan kalau saya lagi nganggur ikut karena masih teman kan ipar-ipar itu kan teman itu ayo ikut ke Bandung ngirim ayam gitu ya Pak. Saya emang nggak bisa nyupir takut Padahal gedean sopir Pak. Saya tidak punya bakat takut lah pokoknya bawa mobil mah gitu ya Pak. Paling jadi kenek lah. Berarti itu sebelum nikah gitu ya Pak? Ya sebelum nikah. Nah dekat-dekat itu saya sering main ke sini terutama waktu kalau libur main ke sini karena di sini banyak kolam sama ada saudara atau di sini Pak? Iya, awalnya. Ya kan ipar-ipar saya kan teman saya gaul sana. Ayo main ke Utama. Kalau pingin ikan banyak ikan ternyata ya banyak kolam kan. Yang mau ikan apa silakan. Banyak ada banyak jenisnya gitu ya Pak. Jadi ya gaul-gaul sama keluarganya kerabat ipar-ipar. Akhirnya ya mungkin itulah dari silaturahmi dari candaan jadi jodoh gitu ya ada Pak. jodoh. Ada jodoh di sini. Alhamdulillah. Iya, sampai sekarang gitu ya, alhamdulillah saya bisa tetap di Utama. Bukan ya kalau di Cimari juga betah, tapi yang menjadi lebih betah di Utama adalah satu air. Oh iya. Kalau di sana kan air. Kalau kemarau berapa bulan di Cimari kering. Nah, saluran air sulit lah karena
kali Cireong gitu ya Oh, yang di di Cireung bawah kan, itu. kalau bawah. Saya kan di atas, jadi Oh. paling menggunakan irigasi yang di depannya di daerah Kujang, Dharma Caang. Berarti nggak nyampe si air Cireung itu ya Iyalah, ke terlalu atas. tinggi. Terlalu tinggi. Ya. Oh, kemarau 1 bulan udah nggak ada air. Susah air gitu. Kalau pingin mandi harus nyebrang jalan dulu ke yang ada air di daerah sebelah utara kampung saya ya. Baru bisa mandi gitu ya Pak. Jadi harus mandi teh harus nyebrang dulu. Perjuangannya luar biasa. Takut banyak mobil kendaraan kan. Aduh. Nggak ada jembatan layang. Iya, nggak ada jembatan layang ya Pak. Nggak ada. Jadi itu saya merasa betah di Utama. Oh, di Utama Banyak air. Jadi suka bergurau dengan teman-teman itu. Wih, betah katanya di Utama ya. Air bos, banyak air di sana. Air sama ini nih cewek ada cewek nih, ada jodoh keluarga dong. Ada keluarga. Berarti dikenalin atau gimana di awalnya Pak? Ya dari silaturahmi. Jadi main gitu ya Pak. Gitu aja Senagoro mau kapan punya istri gitu kan. Jadi dikenalin gitu ya Pak. Akhirnya ya mungkin jodoh, jadi ada kemudahan di sana. Iya betul. Itulah, jadi mungkin tahun 2000 saya kesini terutama keluarga ya. Pernah natap juga di Cimari. Keluarga itu berapa ya, mungkin yang moneter tahunan itu, lah. yang pas Tahunan. moneter yang Bapak keluar kota itu. Tahunan saya setelah keluarga itu mungkin saya bisa hidup di sana. Sempat juga ya mendirikan ya rumah rutilahu lah, rumah sederhana di sana untuk keluarga, untuk berdua aja di Cimari itu. Di Cimari. Cuma itu satu perekonomian, kemudian juga sulitnya air. Nah ternyata di Utama ada peluang. Satu mertua itu punya kandang ayam, kemudian keluarganya kan ipar-ipar kan di Cimari. Mertua yang punya kandangnya udah merasa lelah, udah capek, udah tinggal diurus lah gitu ya Pak. Nah, pas saya kesini nggak tahu kan, saya juga cara melihara ayam ya. Sebelumnya tuh ya Pak. Cuma tahu ada kandangnya karena kalau main kesini mah cuma ngambil ikannya. Itu punya, kalau pengen ikan baru saya ke Utama gitu. Berarti kalau yang ayam itu berarti besarin atau gimana Pak? Kalau ayam kan ayam pedaging. Pedaging. Dulunya waktu mertua saya mah bertelur. Tapi pas saya datang ke sini beternak ayam pedaging. Alasannya kan hubungan di Cimari ada PS ya. Ipar-ipar saya kerja di sana, saya nyoba di sini. Langsung beternak lah, belajar dengan ya sebenarnya yang udah mahir mah istri saya. Setelah beternak ayam. Lebih mahir istri udah. Bergurunya ke istri. Daripada nganggur luntang-lantung nggak karuan gitu ya Pak, mending itulah gitu ya Pak, yang apapun dikerjain lah. Pertama ya mungkin ada nasib, ada peluang hidup dan mencari rezeki di Utama, itulah ada apa ya, ada jalannya. Yang tidak terduga gitu ya Pak, tak terduga gitu. Awalnya dari main gitu pengangguran yang cuma buruh serabutan gitu. Tapi ada jodoh di situ. Terus digeluti, ya alhamdulillah berdua kompak kan di ngurus ayam gitu. Jadi saya ya merasa udah betah lah, karena untuk makan tinggal ikut rajin ke sawah, ikut orang tua, gratis gitu ya Pak. Itulah rezeki dari rezeki. Cuma betul. Nasib seorang serabutan kan gitu. Tidak tahu dari hasil hari ini
nggak tentu Itu untuk kemudian hari gitu ya Pak. untuk cukup untuk besok kan gitu. Iya, iya. Yang penting hari ini gitu ya Pak. Gitu lah. Dinikmati aja terus ya sampai dari tahun 2000. Nah, karena udah merasa di kampung halaman sendiri kan, juga banyak iya. saudara, Sering ternyata banyak juga terlibat dari di orang tua lingkungan gitu ya, banyak Pak. kerabat-kerabat, jadi merasa betah lah. Oh ya ternyata banyak saudara Di sini juga, saudara dari mertua ya dari istri, dari dusun di Wetan juga saudara, Banyak, gitu. Keluarga Pak Kades itu kan masih saudara dari istri. Iya, iya, iya. Kemudian Bojongah dan Siri, ya banyak lah kerabat. Banyak. Jadi saya merasa betah, banyak saudara. Di utama itu. Itu jadi ya dinikmati saja hidup di utama, alhamdulillah. Mau mandi berapa puluh kali sehari. Soalnya air melimpah gitu ya Pak di utama. Ada Cileer kan, ada Ciancang kan, Iya. sumur Ciancang juga. Cancang itu ya di Mandi utama di itu. sana. Soalnya kan sumber kehidupan itu ya air gitu Nah, Pak. itu sebenarnya yang suka ya diantaranya lah. Kalau sekarang mah air kan bisa beli. Iya, Kalau sekarang dulu makan nggak wah, ada yang jualan Ada air. yang jualan air Pak gitu. Kayak istilahnya Harus pakai ember kan, harus apakah dipikul, apakah di dinding gitu ya Pak. Itu harus rajin ya Pak. Nah, saya kan itu kalau mau air minum itu ngambil dari sumur Ciancang. Jinjing, ember 2. Tapi daripada di Cikoneng kan kering. Cikoneng kan kering, harus turun ke Bawah Kali gitu. Cireong. Itu berapa 100 meter lah ketinggian dari rumah ke bawah. kan dekat rumah saya ke jalan deket halaman ke jalan Ke Cireong. ke Cireong juga deket, cuma berapa puluh meter lah, 30 meter hamparan, kemudian turunan Sengkedan. Iya. Tapi sebelum nyampe dasar kali ada air mata air, ada mata air, bukan air mata. Air mata mah itu kesedihan itu ya Pak. Air mata kesedihan. Ada mata air karena mungkin dari zaman dulu, jadi selalu dipelihara. Kalau mata air keringnya Kering, itulah itu yang susah. Gitu ya. susah. Cireongnya tapi tidak sampai kering gitu nggak Pak? Tidak sampai kering, masih ada sampai Masih ada air. kecil, ada. Cuman ya harus ke bawah. Gitu. Harus turun kalau mata Banyak air udah perjuangan. kering. Jadi mandi, nyuci ataupun apa ya di sungai. Karena tanjakan dan cukup panjang, habis mandi datang ke rumah keringat lagi. Rasanya pengen mandi gitu. Rasanya pengen mandi lagi. Itu memang kenang-kenangan di kampung halaman di Simari itu. Kalau musim kemarau itu cukup mengerikan, melelahkan karena belum ada teknologi. Soalnya kan masih zaman dulu lah. Kalau sekarang kan udah enak. ada teknologi, ada mesin pompa, jet pump. Jadi ternyata sekarang oleh generasi yang sekarang yang di sana pakai 2 pompa. Jadi untuk mendorong air masuk ke narik gitu ya Pak. Ke daerah, ke tempat pemukiman itu dua mesin. Karena kalau satu mesin nggak bisa naik gitu ya. Soalnya kan 100 meter kan terlalu tinggi banget. Mencari dataran yang tidak terjal, yang landai-landai aja, jadi cari jalan. Nah, ya alhamdulillah ya sekarang mah jadi nggak terlalu sulit lah, kalaupun kemarau juga gitu ya. Karena ada teknologi lah, alhamdulillah. Untuk generasi sekarang kan nggak tidak punya uang sendiri, kan sekarang mah pakai proposal juga. Proposal kemana tuh? Biasa. Anggota DPR. Yang punya itu, yang punya kabupaten. Yang punya kabupaten. Itulah ikhtiar banyak sekarang mah nggak tahu. Kalau nyicil tabungan dari warga kan lama. Luar biasa, pasti lama banget Pak. Apalagi kan kemarin pas moneter gitu Pak ya. Kalau dulu mah. Kalau sekarang pun agak susah juga gitu kalau swadaya mah gitu Pak. Iya. Berarti sebelum ini Pak
berarti dari Bapak peternakan nih, peternakan ayam gitu Pak. Nah, selanjutnya Bapak ada usaha lagi atau kerja atau gimana gitu Pak dari situ, dari peternakan ayam itu di utama itu? Jadi kerja mah masih itu, cuma Masih mungkin peternakan. waktu berjalan seiring roda Kehidupan. Jadi pas karena saya sudah merasa di kampung sendiri, keluarga di sini punya keluarga, punya Banyak teman, putra. sama. Oh, udah ini. Pas tahun 2004 kayaknya, pas 2004 apa ya, ada ya di masyarakat gitu ya, ada pimpinan tokoh masyarakat, tokoh RT di sana yang suka apa ya, RT ya, Pak RT dulu itu mungkin sudah merasa lelah, dan sudah lama dulu itu kan. Jadi RT itu terus didukung terus, jadi jangan sampai diganti, jangan sampai diganti. Susah gantinya. Karena apa? Pada nggak mau, karena nggak apa ya, harus menjadi motivasi, harus menjadi inspirasi, harus segala macam gitu ya Pak. Itu apa, masyarakat, pemberdayaan maupun apa pembangunan, segala Pak RT. Kebetulan saya merasa ya punya tenaga lah, suka masih aktif gitu ya, masih punya tenaga, masih fit. Adalah inisiatif masyarakat, kayaknya harus ini Pak RT sudah lama, sudah lelah, bergantian RT lah. Pemilihan lah di sana, hasil musyawarah harus ada pemilihan secara pemilu terbuka, demokrasi gitu ya, demokrasi seperti pemilu itu pakai kartu suara, pakai kartu suara. Ada malam tawongnya nggak Pak itu? Enggak lah. harus kampanye lah, itu biasa. Pada nggak mau, siapa yang mau jadi RT zaman dulu? Pada nggak mau. Itu pun udah bersyukur gitu Pak, ada calon juga gitu. Makanya untuk supaya tidak semuanya tidak pada mundur, pada nggak mau, kalau hasil tunjuk itu harus tunjuk itu. Udah ya, demokrasi gitu. Ada calonnya siapa tuh Pak? Satu lawannya Pak. Jadi kebetulan itu sebenarnya tidak ada yang dicalonkan. Jadi semua warga di sana berhak untuk dipilih. Kebetulan saya jadi panitia kecil lah bersama rekan di wilayah. Bagaimana caranya? Ya itu aja, biasa demokrasi, yang namanya demokrasi harus ada panitianya, harus ada tempatnya, gitu kan? Harus disiapkan gitu, segalanya. Berembuk lah, akhirnya ya di tempat di SD lah, tempat di SD utama, bikin bilik suara, bikin kotak suara, itu biasa ada panitia yang memanggil gitu. Pada saya kan tidak ada calon, tidak yang mencalonkan, siapa saja. Jadi yang nasib siapa gitu. Ternyata pas di perhitungan suara, waduh, ini musibah. Saya niatnya mau bantu-bantu aja. Mau bantu-bantu tapi kepilih gitu ya Pak. Bantu para orang tua yang semangat bertetangga ya, semangat. Saya niatnya untuk bantu-bantu, tapi pas pemilihan suara, waduh, ya ternyata ya gimana lagi, harus dijalani gitu ya Pak ya. Itu berarti kepercayaan warga gitu ya. Tahun 2004 lah. Ya, alhamdulillah karena memang hasil pemilihan dan mungkin ya juga suaranya lumayan banyak pendukung juga. Jadi begitu ada kegiatan itu semomen kan, ayo gerakan gitu, kompak gitu ya Pak. Tapi kan biasanya yang baru-baru itu jadi suka semangat ya. Semangat lah. Kan biasanya itu
obor karari. Pertama semangat, kesananya melempem. Kesananya rada semangat, semakin kurang semangat. Tapi itulah budaya. Tapi Budaya, yang penting, ya, penting. ya ada suasana baru gitu kan, karena memang hasil keinginan masyarakat juga, ingin semangat baru, ganti gitu ya, pemakanan RT ganti lah. baru, ya. Udah lelah. Alhamdulillah lah. Ya mungkin itulah, itu mah apa ya, nasib ya, Iya, iya. nasib lah. Nasib Atau- gitu ya. kalau nasib kan sebenarnya masih bisa dirubah ya, Iya. tapi itu mah kan nggak tahu takdir kan apa, yang penting mah musibah aja. Musibah. Kalau berbuat alhamdulillah, tapi merasa dipercaya gitu ya Pak, banyak warga. banyak teman. Sok padahal kesini mah gitu ya, pas begitu ada Masalah. pertama kali ada bantuan BLT. Oh iya, masalah. BLT. Ada bantuan BLT yang kesini makan itu mah gas ya. Mas, iya. Ada Pak Yusuf Kala itu. Iya. Tapi Pak BLT kan Pak Pak SBY. SBY ya, mulai dari Nah, SBY. itu yang menjadi banyak para RT yang merasa panas dingin. Kenapa? Karena ya Banyak pertanyaan dari masyarakat gitu ya. ada bantuan yang tidak merata. Oh, Banyak orang yang berhak menerima, tidak tapi tepat kok sasaran saya- gitu ya Pak. Yang baru. Ya, tapi belum saya apa ya? Belum saya melepaskan RT, RT, jadi masih kena rangkap jabatan dengan BPD. Kebetulan ada lowongan. Ada lowongan perangkat desa, kepala dusun. Oh, Bojongnango. Iya. Yang masa pensiun. Oh, yang udah pensiun gitu ya, Pak. Pensiun usia 60 tahun. Iya, Kosong iya. lah jabatan kepala dusun Bojongnango. Karena ya itulah, mungkin ada pergaulan banyak masyarakat yang mendoakan majulah Supaya maju untuk mencalonkan kepala dusun kepala gitu ya. dusun